Oke, selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman SCM ya. Hari ini saya akan membahas tentang beberapa materi-materi pada SCM yang teman-teman itu mungkin nanti kita akan sekaligus sama hitung-hitungan gitu ya, mainan Excel ya. Kemudian nanti tugasnya juga nanti akan saya kasih ke e-learning ya, seperti biasa ya. Jadi ini untuk kelas SCM minggu ini saya akan share screen dulu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ini untuk kelas SCM 1, 2, dan 3 itu sudah mempelajari ini ya. Cuman untuk kelas SCM 04 kebetulan belum mempelajari hal ini. Jadi saya akan mereview mulai dari materi ini dulu ya, konfigurasi jaringan supply chain. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang di SCM 1, 2, dan 3 mungkin bisa sekaligus mereview ulang gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa sih kita belajar tentang konfigurasi jaringan supply chain ya. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami tentang SCM ya. Karena SCM itu kan kita bicara tentang sebuah proses dari hulu ke hilir. Jadi gimana caranya supaya sebuah barang yang awalnya itu diproduksi dari hulu itu cepat sampai ke hilir ya kan, atau ke customer gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang konfigurasi jaringan SCM, berarti kita belajar tentang network design, gitu ya. Network design-nya kayak gimana ya? Saya akan kasih lihat ke teman-teman ya. Ini, jadi kalau kita bicara tentang network design ya, maka kita akan bicara tentang pasar mana yang akan menjadi target penjualan ya. Jadi tiap bisnis itu kan dia punya market share ya. Kalau teman-teman belajar tentang technopreneur, kalau teman-teman belajar tentang banyak hal terkait manajemen gitu ya, itu kan pasti berhubungannya sama target penjualan ya, goalnya itu pasti target gitu ya. Nah, jadi setiap brand itu dia punya market share masing-masing ya. Kadang-kadang orang itu kayak misalkan saya gitu ya, saya beli minuman tuh kadang-kadang beli klub, kadang-kadang beli Aqua. Berarti kan saya adalah pasarnya Aqua, pasarnya si klub juga gitu ya. Jadi ketika kita punya bisnis artinya kita harus bisa menyasar kita mau pakai pasar yang mana? Pasar kita itu kira-kira dengan harga barang saya yang sekian, kira-kira tuh saya target penjualannya itu untuk pasar yang mana? Apakah yang low class, middle class, atau up class ya? Atau bahkan bisa masuk ke semuanya gitu ya. Nah, kemudian kalau tentang SCM-nya, kita belajar tentang berapa lama waktu kirim atau lead time yang dijanjikan dan biayanya berapa ya. Karena kalau kita bicara tentang supply chain management, namanya customer pengennya adalah barangnya cepat sampai gitu ya. Kemudian berapa dan di mana lokasi fasilitas produksi serta distribusi yang akan dioperasikan. Kemudian produk apa yang harus diproduksi di masing-masing pabrik, pabrik mana yang akan memasok tiap gudang dan gudang mana yang akan memasok tiap wilayah pasar ya. Oke, jadi teman-teman kira-kira udah tahu gambarannya kalau kita ngomongin tentang konfigurasi pada SCM, kita tuh bicara tentang network model. Berarti kita nanti akan bicara tentang persediaan, kita akan bicara tentang titik koordinat mana yang cocok untuk pasar kita. Ya. Nah, di sini saya pengen memperlihatkan ke teman-teman bahwa yang pertama kita akan bicara tentang rancangan supply chain, yang mana ini adalah hasil dari beberapa keputusan strategis, yaitu keputusan tentang lokasi fasilitas produksi dan gudang, ya, serta keputusan tentang pembelian bahan baku, kemudian keputusan outsourcing, yaitu melakukan subkontrak ke pihak lain, kemudian juga keputusan tentang aliran produk atau barang pada fasilitas-fasilitas fisik, ya. Nah, kemudian ada namanya trade-off. Trade-off itu adalah usaha untuk meningkatkan kualitas atau aspek sesuatu dengan mengurangi kualitas atau aspek dari yang lain, gitu ya. Jadi meningkatkan suatu hal, tapi mengurangi poin yang lain. Jadi meningkatkan poin A, tapi mengurangi poin yang B, supaya kita bisa meningkatkan secara keseluruhan, gitu ya. Jadi ini konsep dengan kalau misalkan kita ngomongin soal persediaan, gitu ya, persediaan barang, gitu ya, atau safety stock rasanya kalau di SCM ya. Nah, contohnya kayak gimana sih? Jadi pada Excel pertama ya kan, karena habis UTS ini kan kita akan ada banyak mempelajari beberapa perhitungan-perhitungan Excel ya. Jadi ini Excel yang kedua. Kalau kemarin kita bicara tentang kesamaan komponen gitu ya. Sekarang kita bicara tentang Excel yang kedua, yaitu konfigurasi jaringan SCM. Nah, konfigurasinya kayak apa ya? Contohnya nih yang bagian kiri ya. Yang kiri yang ada di sini ya, itu
sebuah pabrik ya, sebuah pabrik ini pabriknya dia punya 4 gudang. Nah, kalau yang kanan itu sebuah pabrik punya cuma 2 gudang gitu ya. Yang kecil-kecil ini dia toko ya, toko ya. Jadi artinya semakin sedikit gudang berarti dia akan mengcover lebih banyak toko dibandingkan semakin banyaknya gudang dia akan mengcover lebih sedikit toko gitu ya. Contohnya aja yang bagian atas itu misalkan pasarnya ini pasarnya Indonesia Timur, yang bawah adalah pasarnya Indonesia bagian barat gitu ya, misalkan ya dibagi dua gitu ya. Nah, jadi di sini itu adalah dua alternatif konfigurasi untuk memasarkan suatu produk yang dibuat dari satu pabrik ke 16 area konsumen yang berbeda. G1 ini adalah memiliki 4 gudang, G2 ini memiliki 2 gudang. Nah, kita itu mau hitung nih, kira-kira nih ya kalau saya punya perusahaan, mendingan saya itu kalau misalkan mau memasarkan market saya di Indonesia, saya bikin 4 gudang atau 2 gudang ya. Terus kalau saya bikin 4 gudang ya pasti biayanya kan lebih tinggi gitu ya. Tapi berapa biayanya gitu. Kemudian safety stoknya berapa? Stoknya kan berarti saya harus produksi lebih banyak lagi dong. Kalau misalkan gudangnya lebih banyak, pasti saya harus produksi lebih banyak lagi. Gitu kan logikanya ya. Nah, jadi di sini tuh kita belajar menghitung seberapa banyak biaya operasional dan biaya persediaan ketika kita itu mau meningkatkan kapabilitas kita dan meningkatkan ini ekspansi bisnis kita gitu ya. Tapi dilihat dari sisi SCM gitu ya, bukan dilihat dari sisi marketing ya kan, karena budgetnya kan beda. Budgetnya SCM sama budgetnya marketing itu beda. Tapi keduanya harus berjalan beriringan. Jadi jangan sampai misalkan marketingnya itu iklannya di mana-mana, dia pasang baliho mahal-mahal, dia nge-ads di YouTube, nge-ads di Instagram, nge-ads di TikTok. Tapi ketika orang itu mau beli barangnya itu habis. Awal-awal orang nge-hype ya, barangnya habis sold out gitu ya. Tapi lama-lama orang itu sebel ya, lama-lama dia akan beli barang dari kompetitor dan akhirnya cocok sama kompetitor tersebut dan hilanglah kesempatan kita untuk memiliki market share baru sebagai brand gitu ya. Nah, jadi ketika kita menganalisa dua jaringan supply chain ya, pasti ada namanya ongkos transportasi, ongkos persediaan, ongkos sumber daya, dan lead time. Berapa lama waktu sampainya barang dari hulu ke hilir gitu ya. Nah, di sini kita langsung ke soalnya gitu ya, karena soalnya ini nanti akan keluar di UAS gitu ya, dan untuk study case yang ada di sini ya itu pasti lebih mudah dibandingkan ketika kita ke UAS gitu ya. Nah, ini yang pertama ya, sebuah perusahaan memiliki jaringan distribusi untuk melayani pasar di seluruh Indonesia ya. Pasar Indonesia dibagi ke dalam 10 wilayah pemasaran. Saat ini semua wilayah hanya dilayani satu gudang pusat. Waktu respon untuk melayani pelanggan rata-rata 5 hari. Akibat tekanan persaingan, perusahaan harus menurunkan waktu respon menjadi 1 hari atau kurang, yang implikasinya harus ada 3 gudang. Permintaan mingguan diperkirakan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata standar deviasi pada tabel berikut ya, tabelnya yang ada di sini gitu ya. Pada tabel berikut berarti permintaan mingguan untuk wilayah pasar 1 berdistribusi normal dengan rata-rata 5.000 unit dan standar deviasi 1.000 unit. Standar deviasi utama ya secara general adalah 6.557 unit dan lead time-nya adalah 2 minggu. Oke. Ya, jadi ini itu sudah diketahui. Ya, saya akan kasih apa nih bold gitu ya. Jadi ini tuh sudah diketahui ya. Tapi teman-teman jangan terjebak oleh narasi yang ada di atas. Gitu. Intinya adalah sebenarnya gini. Kalau misalkan kita nambah 3 gudang ya, benefitnya adalah barang kita itu lebih cepat sampai ke customer gitu ya. Nah, kemudian perusahaan ingin mencapai service level 95% nih ya. Pada saat gudang yang beroperasi adalah gudang yang cukup besar dengan biaya investasi tahunan sebesar 1,5 miliar. Tapi ketika dipecah di 3 gudang, ukuran masing-masing lebih kecil dan biaya investasi pastinya juga lebih kecil, tapi dikali 3. Ya, jadi 700 juta rupiah per tahun per gudang. Ya. Harga satu unit barang adalah Rp40.000 dengan asumsi stock rate adalah 30%. Ya. Alokasi gedungnya adalah ini, 1, 2, 3, kemudian alokasi gudangnya di sini gudang 1 mengcover 1, 2, 3, gudang 2 mengcover toko 4, 5, 6, 7, gudang 3 mengcover
8, 9, 10. Toko 8, 9, 10. Nah, pertanyaannya adalah buatlah perbandingan antara perusahaan memiliki satu gudang versus 3 gudang, dilihat dari biaya investasi dan operasional, dilihat dari besarnya safety stock, dan dilihat dari biaya simpan tahunan untuk safety stock. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Oke, kita harus ngelihat beberapa kita harus melihat ke Excel. Ya, saya juga nanti akan kasih Excelnya ke teman-teman. Oke. Share screen, wait. Mana nih Excel nih? Excel keluar nih. Ya, satu yang hilang. Saya buka Excelnya dulu. Ternyata Excel saya hilang. Oke, OS. Nah, oke. Saya kembali lagi, saya share screen lagi. Kita ketemu dengan Excel-nya. Oke, Excel Excel yang ada di sini juga akan saya share ke teman-teman ya. Tapi teman-teman artinya gini, teman-teman harus memahami rumus-rumus Excel-nya, kemudian harus teliti gitu ya. Karena apa? Kalau sekarang study case-nya mungkin cuman wilayah pasarnya ada 10 ya. Tapi ketika UAS bisa jadi wilayah pasarnya itu ada 20. Betul ya. Kemudian juga standar deviasinya di sini diketahui ya. Siapa tahu nanti standar deviasinya nggak diketahui gitu ya ketika di UAS gitu ya. Kemudian di sini mungkin service levelnya 95%. Jadi teman-teman bisa cari angkanya di tabel service level ya. Itu ada tabel service level itu ada 95%, 96, 97, 98 sampai 99 gitu ya. Tapi nanti mungkin UAS mungkin bisa diganti service levelnya 99% gitu ya. Angka-angka ini juga pasti berubah ketika teman-teman menghadapi UAS gitu ya. Nah, harga barang juga pasti berubah gitu ya. Kemudian lead time-nya juga mungkin aja akan berubah gitu ya. Kalau di sini lead time pabriknya 2 minggu gitu ya. Nah, alokasi gudang juga pasti berubah gitu ya. Jadi saya kasih alert dulu bahwa soal nanti ketika UAS itu pasti berbeda dengan ini, pasti akan lebih banyak gitu ya. Sehingga apa ketika mengerjakan ini, teman-teman itu bukan harus lebih teliti gitu ya. Kuncinya itu adalah teliti ya. Kalau di Excel ini memang rumus-rumusnya sudah ada, sudah diberi gitu ya, artinya sudah ada di rumus ini. Tapi nanti tantangannya adalah ketika OAS itu adalah teliti gitu ya, karena soalnya akan lebih banyak gitu ya. Oke. Nah, pertama tadi kita merujuk pada materi yang soal yang pertama nih ya. Jadi soal yang pertama itu sudah diketahui nih, ya. Ini sudah diketahui. Nah, ini kemudian kita keluarkan standar deviasinya di tabel yang kanan gitu ya. Berarti standar deviasi wilayah pasar 1 adalah 1000 ya, dilihat dari angka setelah koma. Ya, wilayah pasar 2 adalah 3000 dilihat dari angka 3 di angka setelah koma gitu ya. Nah, kemudian kita cek gudang satu. Gudang satu itu ini ketika dia cuma punya satu gudang ya. Karena ketika dia punya 3 gudang, gudang satu tuh punya alokasi 1, 2, 3. Berarti gudang satu standar deviasinya adalah 1000 plus 3000 plus 2000. Jadi sesuai dengan gudang satu mengcover wilayah 1, 2, 3 ya. Begitu pula dengan gudang 3 yang mengcover wilayah 8, 9, 10. Berarti standar deviasinya adalah ditambahkan antara standar deviasi 3, 2, dan 1, di mana semuanya di skalanya adalah 1000 gitu ya. Nah, kemudian service levelnya 95%, teman-teman cari di tabel ya. Kalau di tabel itu 95% itu adalah 1,645 gitu ya. Nah, investasinya adalah 1,5 ya, itu kalau misalkan gudangnya 1 ya. Kalau gudangnya 3, investasinya 700 juta. Harga barang 40.000 per unit dan standar deviasi diketahui 6557, lead time pabrik ke gudang juga diketahui gitu ya. Nah, sekarang yang pertama adalah kalau kita bicara tentang konfigurasi SCM, kita cari dulu persediaannya atau safety stocknya. Karena apa? Kalau kita semakin punya banyak gudang, ya artinya stoknya harus makin banyak gitu ya. Kayak misalkan skincare yang lagi kekinian, kayak contohnya Something atau Avoskin gitu ya, yang lagi auto scientific yang lagi ngetrend sekarang gitu ya. Nah,
Kalau dia dia itu kan ads-nya gila-gilaan ya, marketingnya itu kan gila-gilaan ya. Berarti artinya secara gudang dia juga harus berinvestasi lebih dengan gudang yang ada di Indonesia gitu ya. Artinya supaya apa? Supaya ketika orang beli barangnya itu cepat nyampainya, dan nggak cuma itu, nggak cuma bisnisnya, nggak cuma B2C atau bisnis to customer ya. Bisnisnya juga adalah B2B. Jadi supaya resellernya itu ada banyak. Jadi nggak cuma end customer yang banyak, tapi resellernya juga banyak. Dan karena kan bisnis itu lebih untung kalau misalkan resellernya banyak. Karena kan reseller itu kan beli itu kan langsung banyak, langsung borongan gitu ya. Oke, nah pertama kita jawab dulu pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A adalah berapa perbedaan biaya operasional ketika kita menggunakan satu gudang versus tiga gudang ya. Biaya operasional tahunan satu gudang udah diketahui 1,5 gitu ya. Nah, biaya operasional tiga gudang berarti artinya 700 juta dikali tiga gudang ya. Berarti totalnya adalah 2,1 M, di mana selisihnya antara kalau kita buka satu gudang versus tiga gudang, selisihnya adalah 600 juta ya. Jadi artinya di sini pertanyaan A itu simply terjawab gitu ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan B. Nih, kita ngomongin soal safety stock gitu ya. Nah, oke, kita cek dulu nih skenario satu gudang. Nah, kita tarik dulu di sini nih, ya kan, total permintaan. Ini kan M5,1 itu artinya pada wilayah pasar satu permintaannya itu 5.000 unit dan standar deviasinya 1.000 unit gitu ya. Jadi kita masukin tuh di sini 5.000, 10.000, 8.000 sampai 8.000 yang ada di wilayah 10. Standar deviasinya seperti yang diketahui di sini 6.557 ya. Nah, akhirnya kita bikin nih rumus ya, sama dengan berapa? Eh, Sama dengan rumusnya adalah ini ya, rumusnya ada di sini ya, sama dengan ZSL ya, artinya tuh nilai service level, di mana service levelnya 90%, berarti ZSL-nya adalah 1,645 dikali SQRTL. SQRTL itu adalah akar dari lead time. Lead time-nya berapa? Lead time-nya adalah 2 minggu, berarti akar dari 2. Kalau lead time-nya diketahuinya adalah 4 minggu, berarti artinya SQRT-nya 4, berarti akar 4 gitu ya. Kemudian dikali dengan standar deviasi gitu ya. Nah, berarti dikali dengan standar deviasi yang udah diketahui, berarti dikali dengan 6.557 karena kita mau mencari perbedaan antara safety stock satu gudang versus safety stock tiga gudang. Ini kan kita masih cari safety stock satu gudang. Berarti kita pakai standar deviasi yang diketahui yaitu 6.557 ya. Berarti safety stocknya kita kalau cuma punya satu gudang itu adalah cuma 15.254 unit, 15.254 unit gitu ya. Nah, kalau tiga gudang berarti kita sudah mulai harus alokasi nih ya kan. Gudang satu mengcover wilayah 1 dan 2 dan 3 ya, di mana standar deviasinya adalah penambahan dari standar deviasi masing-masing gitu ya. Nah, gudang 2 juga gitu. Gudang 2 adalah ada mengcover 4 wilayah doang. Standar deviasinya harus ditambahkan. Nah, gudang 3 mengcover 3 wilayah doang, standar deviasinya juga harus ditambahkan. Nah, kemudian kita masukin rumus yang sama gitu ya. SQRT-nya tetap 2 karena lead time-nya cuma 2 minggu ya. Kemudian standar deviasinya kita pakai standar deviasi yang terbaru ya, karena dialokasi kan. Jadi ini bukan bukan pakai yang 6.557 tapi kita pakai yang 6.000 ya. Service levelnya masih tetap sama ya, 1,645 karena service levelnya adalah 95%. Oke. So, akhirnya kita dapat safety stock masing-masing untuk alokasi gudang ya. Jadi gudang satu safety stocknya 13 ribuan, gudang 2 safety stocknya 16 ribuan, gudang 3 safety stocknya adalah 13 ribuan. So, kita totalin nih. Berarti total safety stock 3 gudang adalah penambahan dari gudang 1, 2, dan 3, which is 44.000. Nah, berarti pertanyaan B ini sudah bisa dijawab. Kalau cuma gudangnya 1, mengcover 10 wilayah, kita butuh 15 ribuan unit safety stock persediaan. Tapi kalau misalkan kita bikin 3 gudang, berarti kita harus punya safety stock 44.000 unit, yang mana selisihnya adalah 28 ribuan unit dan peningkatan safety stocknya sebesar 189,8%. Jadi safety stocknya itu naik sebesar hampir 200%. Oke.
Nah, sekarang menjawab pertanyaan yang C ya. Yang C ini asumsi stok rate diketahui ya 30%, harga barang 40.000, biaya simpan per unit artinya adalah asumsi safety stock dikali dengan harga barang gitu ya. Jadi contohnya kayak gini nih. Contohnya aja misalkan study case yang di sini misalkan Wardah ya, Wardah lipstick Wardah yang kayak cuman matte-mattean kayak gini ya, itu harganya 40.000 ya. Menyimpan ini harga barangnya itu harga jualnya itu 40.000 ya. Tapi harga simpannya itu adalah 30% dari harga barang ya. Satu barang ini kalau misalkan nggak kejual ya dan dia tersimpan di gudang dan udah mau sampai expired, saya itu bisa rugi per barang itu 12.000. Karena ini adalah biaya safety stock, biaya persediaan. Karena menyimpan barang itu kan membutuhkan duit ya. Menyimpan barang itu butuh biaya operasional, biaya handling, biaya AC, biaya kerusakan gitu ya, biaya resiko itu ada gitu ya. Dan itu sebesar 12.000 gitu. Nah, di sini kita ngitung yang biaya simpan tahunannya itu berapa gitu ya. Jadi artinya kita bisa kalikan nih. Berarti kalau biaya simpan satu gudang yaitu adalah 12.000 dikali dengan safety stocknya 15.000 yang ada di atas ini gitu ya, itu kalau satu gudang. Kalau misalkan 3 gudang berarti biaya simpannya adalah 12.000 dikali dengan 44.000 gitu ya. Berarti kita bisa ketahui bahwa biaya simpannya pasti lebih gede kalau misalkan kita pakai 3 gudang dibandingkan satu gudang. Oke, ya paham ya. Nah, ini kita udah selesai nih satu nih. Ini kalau standar deviasi diketahui ya. Jadi nanti kita nggak tahu nih, siapa tahu nanti ketika UAS itu untuk yang NIM genap atau ganjil, yang genap itu diketahui standar deviasinya, yang ganjil nggak diketahui standar deviasinya gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya bikin ada 2 Excel ya. Ada standar deviasi yang diketahui di soal, ada standar deviasi yang kita itu cari sendiri gitu ya. Standar deviasi yang cari sendiri itu kalian bisa cari langsung dari permintaan gitu ya. Contohnya ini nih. Jadi permintaannya ini kan sama tuh, sama kayak yang sebelumnya itu 5.000, 10.000, 8.000 dan lain-lain ya. Total di sini 77.000. Caranya nyari standar deviasi gimana? Gampang ini, tinggal ada rumusnya nih kalau di Excel nih. Sama dengan standar deviation P ya, di drag permintaan di wilayah tersebut ya. Berarti kalau ini berarti A20 sampai A29. Jadi langsung ketemu standar deviasinya sekian. Kemudian kalian ngitung safety stocknya juga sama. ZL, SGRT dikali standar deviasi. Gitu ya. Nah, ini juga, ini berarti kalau misalkan standar deviasi yang nggak diketahui, berarti kalian bisa cari dengan rumus ini. Gitu. Oke, untuk menyelesaikan yang bagian bawah. Gitu. Jadi kalau misalkan standar deviasinya diketahui ya, perbedaan antara gudang 1 dan gudang 2 itu hampir 200%. Tapi kalau standar deviasinya itu cari sendiri dari permintaan, which is lebih organik ya, perbedaan safety stocknya itu hanya sekitar 145%. Gitu ya. Jadi yang sampai sini yang ini udah paham ya. Ini untuk Excel yang terkait dengan persediaan. Oke. Nah, saya mau sharing lagi nih materi yang masih sama, materi yang keempat tentang jaringan distribusi ya. Selanjutnya kita akan ke materi yang, oh ini kok masih ini ya. Tunggu ya. Share screen, tunggu. Nah, ini. Oke. Nah, ini penyelesaian case study-nya. Nanti teman-teman di e-learning akan mengerjakan latihan individu yang ini ya di e-learning. Oke. Nah, kemudian ini sekarang kita ngomongin soal masih tentang konfigurasi jaringan supply chain ya. Jadi kita akan bicara tentang kita itu kalau misalkan mau bikin gudang ya, itu yang paling bagus tuh di koordinat mana gitu ya. Nah, jadi ada beberapa faktor lingkungan yang harus diperhatikan dalam supply chain ya. Faktor ekonomi makro menyangkut stabilitas keuangan seperti tingkat inflasi, nilai tukar uang, tarif dan insentif intensif pajak. Kemudian faktor sosial politik, teknologi dan juga keamanan ya. Nah,
model-model untuk merancang jaringan supply chain. Jadi ada namanya Gravity Location Model. Model ini digunakan untuk menentukan lokasi suatu fasilitas yang menjadi penghubung antara sumber pasokan dan beberapa lokasi pasar ya. Kalau tadi kita ngomongin soal persediaannya berapa, sekarang kita ngomongin enaknya kalau saya bikin gudang, itu gudangnya di mana gitu ya intinya ya. Asumsi ongkos transportasi diasumsikan naik secara linier sebanding dengan volume. Kemudian baik sumber pasokan maupun pasar bisa ditentukan lokasinya pada suatu peta dengan koordinat X dan Y. Nah, data yang diperlukan adalah ongkos, beban unit, volume, dan koordinat pasokan maupun pasar ya. Nah, contohnya kayak gini. Ini kita udah pakai rumus ya. Tenang aja ya teman-teman. Ini kayaknya terlihat rumit, tapi sebenarnya very very easy ya. Nah, ini kita lihat contoh soalnya ya. Jadi teman-teman nih ketika UAS tuh harus bawa laptop ya, karena ini penting banget gitu ya. Jadi sebuah perusahaan memiliki 6 cabang pemasaran gitu ya. Masing-masing cabang memiliki gudang lokal, di mana perusahaan ingin mendirikan satu gudang regional yang bisa melayani ke 6 gudang lokal tersebut sehingga biaya transportasi secara keseluruhan minimum. Nah, lokasi ke 6 gudang tersebut antara lain adalah X1, XIYI 5,1, 4,6, 8,12 ya. Kemudian kita ngitung ada VI, ada JI. Ya, jadi itu sudah diketahui ya. XI, YI, VI, dan JI itu sudah diketahui ya. Nah, di mana di sini kita langsung ngitung nih. Kita mendingan langsung ngitung ke ininya aja ya kalian, ke apa Excel-nya aja ya. Nah, di sini tapi kita lihat dulu narasinya nih. Jadi supaya nggak penasaran gitu ya. Sebenarnya output dari pertanyaan ini, output dari koordinat ini, itu adalah untuk menemukan kita itu lebih baik itu gudang utamanya di mana gitu ya. Nah, contohnya ini X on, Y on, tapi ini agak bingung. Kita lihat bagian konklusinya dulu aja. Selanjutnya posisi X dan Y yang baru akan diinput pada iterasi kedua dengan menggunakan cara yang sama, diperoleh titik koordinat baru dan dua iterasi berikutnya menghasilkan titik yang sama yaitu 5,1, 6,9 sehingga itulah dianggap posisi gudang regional yang optimal. Jadi intinya apa teman-teman? Intinya ketika kita menghitung titik koordinat ya, yang dicari itu adalah titik koordinat optimal itu adalah ketika kalian mengiterasi lagi, tapi hasil koordinat itu masih sama. Berarti itu adalah titik optimal. Ya, jadi dua iterasi yang koordinatnya sama, berarti ketika kalian mengiterasi itu ada dua iterasi terakhir yang koordinatnya itu sama, berarti itu sudah optimal ya. Gitu. Jadi artinya kalian harus mengiterasi tuh sampai ketemu angka yang sama gitu ya. Nah, jadi kayak gini nih nanti ininya apa namanya? Outputnya gitu ya. Jadi lokasi koordinat ke-6 lokasi di sini, lokasi gudang regionalnya itu di 5,1 dan 6,9 gitu ya. Yuk kita langsung coba ke Excel ya supaya lebih seru gitu ya. Kita ke Excelnya langsung ya. Nah, yuk kita ke Excel. Ada di Excel yang ketiga ya, sheet yang ketiga. Oh ya di sini ya. Ini adalah gravitation model ya. Ada X1, Y1, V1, C1 ya ini sudah diketahui ya. Kemudian untuk mencari J1 ya kalian tinggal pakai rumus yang ada di sini ya di mana SJRT 0 min A7 akar 2 ditambah 0 min B7 akar 2 ya untuk mencari JI gitu ya. Nah, kemudian udah dapat JI, kita kalikan tuh J1, V1, X1 dibagi JI. Jadi C1 ya, V1 dikali X1 dibagi JI. Nah, kemudian kalau yang ini C1, V1, Y1 dibagi dengan JI. Jadi semuanya ini adalah rumus-rumus yang semuanya itu akan dibagi dengan JI. Ya, JI. Di mana JI itu adalah perhitungan antara si XI dan YI. Gitu. Nah, ini disam aja nih. Yang ini disam. Yang ini tinggal disam, ini juga tinggal disam, tinggal disam ya. Nah, dari iterasi pertama kita mendapatkan nilai optimal. Nilai optimalnya dari mana? Dari ini dibagi dengan ini menjadi X ya. Sedangkan kalau yang Y iterasi 1 dari nilai ini dibagi dengan nilai ini menjadi 6,4 ya. Ini baru iterasi pertama. Nah, kita langsung auto ke iterasi kedua ya. Ketika di iterasi kedua tuh lihat teman-teman apakah ada angka yang berubah ya? Nggak ada ya, nggak ada angka yang berubah ya.
Oke, tidak ada angka yang berubah di sini. Ada nggak? Ada nggak ini angka yang berubah? Hah? Oke, ada angka yang berubah nggak kira-kira di sini? Coba kita cek dulu apakah di sini ada angka yang berubah. Karena kalau kita lihat ya di bagian sini itu sudah, ini nggak berubah ya. Tapi di bagian sini itu sudah mulai berubah. Nah, ini berubahnya dari mana coba? Ayo, berubahnya dari sini ya. Jadi kalau tadi ya, ketika di awal SQRT-nya itu adalah 0 dan 0 ya, di sini itu kita mulai dari angkanya itu X-nya pakai X yang dari iterasi pertama, Y-nya juga yang Y dari iterasi pertama gitu ya. Sampai pun yang ada di sini juga sama ya. Jadi pakai nilai X dan Y dari iterasi pertama. Nah, kemudian kita mendapatkan nilai 5,4 di iterasi kedua. Kemudian kita olah lagi ke iterasi ketiga. Ini nilainya belum sama ya. Ini masih 6064, 5469, 5269. Sampai kita udah ke sini 5169. Ini adalah iterasi yang optimal. Kenapa kok ini iterasi yang optimal? Karena sudah ada angka yang sama, nilainya sudah sama. Apakah ini bisa diiterasi lagi? Bisa, coba aja diiterasi lagi. Ya, kalau misalkan diiterasi lagi itu nilainya adalah 5,0 dan 6,9, ya berarti kita bisa pakai iterasi yang kelima. Tapi kalau misalkan nilainya itu adalah apa namanya, eh, nilainya itu misalkan aja 5,1-nya itu misalkan sama-sama 5,1 dan 6,9, berarti itu adalah titik iterasi yang paling maksimal. Jadi artinya sebenarnya iterasi ini tuh masih bisa jalan sampai iterasi kelima. Nah, yang kalian harus cek itu adalah ketika kalian itu nanti bikin iterasi, kira-kira nilai angkanya yang sama itu X dan Y atau cuman Y aja atau cuman X aja gitu ya. Jadi yang paling bagus itu adalah ketika nilai X dan Y itu sama. Ya, nilai X dan Y itu sama. Jadi kira-kira nanti ketika UAS paling optimal itu kalian bikin 10 iterasi gitu. Kalau sampai 10 iterasi itu nggak bisa dapat nilai angka yang sama, ya kita pakai nilai angka iterasi yang sudah ada angka yang sama di situ. Ya, antara iterasi ke misalkan angka yang sama itu udah ada di iterasi 4 dan 5 gitu ya. Berarti kita bisa pakai iterasi koordinat yang utama yang optimal itu adalah iterasi keempat. Itu contohnya ya. Oke. Oke, nah selanjutnya kita akan ke materi yang kelima ya. Kita langsung kayak sekalian aja materinya gitu ya. Karena materinya sebenarnya kalau untuk paling banyak itu adalah hitung-hitungan ya. Tapi kalau untuk materi yang kayak teoritis itu udah tinggal sedikit ya. Nah, jadi di sini ini kita bicara tentang pengelolaan, permintaan, dan perencanaan produksi. Jadi PPIC ya, lebih ke produksi gitu ya. Lebih ke eh, lebih ke divisi produksi gitu ya. Kalau kita bicara tentang divisi produksi, berarti kita ngomongin tentang peramalan dan permintaan ya, kemudian rencana agregat dan juga ongkos supply chain. Nah, ini kita nggak terlalu bicara ini ya, kita nggak terlalu bicara detail atau banyak gitu ya, karena kan teman-teman kan prodinya prodi SI ya, bukan prodi teknik industri. Jadi seenggaknya teman-teman harus memahami sedikit tentang PPIC gitu ya. Jadi PPIC itu atau perencanaan dan pengendalian produksi itu kita bicara tentang permintaan terhadap barang dan jasa yang mana itu adalah merupakan bagian awal dari kegiatan supply chain. Kemudian kegiatan produksi, pengiriman, perancangan produk dan pembelian material mengikuti permintaan dari pelanggan. Nah, kemudian permintaan terhadap barang dan jasa tidak mudah diketahui sebelum itu terjadi. Artinya kita harus punya forecast gitu ya. Kemudian banyak aktivitas yang harus dikerjakan sebelum permintaan dari pelanggan teridentifikasi. Kemudian ada banyak kasus permintaan tidak mudah untuk dipenuhi secara efektif oleh supply chain ya. Nah, kita bicara tentang peramalan versus pengelolaan ya. Kalau peramalan permintaan adalah kegiatan mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang dan jasa pada suatu periode dan waktu tertentu. Nah, peramalan ini bisa dibuat pada tingkatan yang berbeda. Sedangkan untuk pengelolaan permintaan adalah upaya membuat permintaan menjadi lebih mudah
dipenuhi oleh supply chain ya. Contohnya kayak gini nih. Kalau kita bicara tentang ramalan permintaan, maka dapat dibuat hierarki yang berbeda ya. Setiap produk dibuat ramalan untuk setiap subwilayah pemasaran dengan satuan periode mingguan selama 3 bulan. Maka akan ada sekitar 1.280 ramalan yang ada. Kenapa sih ramalan itu harus dibikin subwilayah? Coba kenapa? Ayo. Nah, jadi contohnya itu gini misalkan nih ya, lipstik Wardah gitu ya, lipstik Wardah nih ya kan. Lipstik Wardah itu ketika bulan Mei ya, dia harus stok lebih banyak di Surabaya. Kenapa? Karena di Surabaya itu ketika bulan Mei itu ada ulang tahun Surabaya gitu ya. Kalau ada ulang tahun Surabaya, maka divisi marketing itu akan membutuhkan banyak produk untuk apa? Untuk promosi ya, promosi misalkan eh, promosi untuk ke influencer, ngasih goodie bag ya, promosi digital marketing ya, kemudian promosi untuk ketika buka booth di bazar-bazar yang ada di Surabaya gitu ya. Artinya kan ramalan itu harus disesuaikan dengan wilayahnya, disesuaikan dengan tren yang ada pada wilayahnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa tuh bikin peramalan itu cuma untuk Indonesia doang, itu nggak bisa ya. Jadi harus sesuai dengan subwilayah ya. Kediri, Malang, jadi nggak Jawa Timur aja tuh ya, tapi Kediri, Malang, kemudian juga Blitar, nah kayak gitu ya. Nah, ini adalah instrumen untuk mengelola permintaan ya. Ada promosi, pricing, self management, ada deal structure ya. Jadi instrumen demand management akan efektif apabila perusahaan memahami dengan baik perilaku pembeli atau pelanggan. Misalkan perusahaan mempunyai pengetahuan terkait data masa lalu, efektivitas promosi, maka dari itu perlu adanya evaluasi pengaruh kegiatan promosi. Oke. Nah, demand management dan ongkos-ongkos supply chain. Dalam memenuhi permintaan fluktuatif, perusahaan menggunakan beberapa strategi yang dibutuhkan pada tingkat jangka panjang, biasa disebut dengan aggregate planning atau SOP. Aggregate planning itu untuk perencanaan yang masih dalam tingkat kasar, jadi masih gross ya, baik satuan maupun periode bulan ya. Kalau sales operation mengacu pada kepentingan utama yang terlibat dalam pembuatan rencana menengah, yaitu pihak produksi, operation, dan penjualan. Nah, keputusan dasar pada tingkat perencanaan agregat. Jadi kalau kita bicara tentang PPIC, maka ada yang namanya perencanaan produksi ya. Perencanaan produksi itu kita bicara tentang apa aja yang mau diproduksi, karena kan setiap brand itu kan punya banyak variasi produk ya. Berapa banyak dan kapan. Jumlah pekerja, apakah harus ada yang lembur, apakah harus nambah outsourcing karyawan, nambah lagi subkon gitu ya, mungkin dari produksi atau mungkin dari apa gitu ya, atau mungkin operator gitu ya, harus nambah operator gitu ya. Nah, kemudian banyaknya produk yang akan diperoleh melalui subkontrak gitu ya. Jadi berapa banyak nih supplier kita untuk subkon ya, itu harus dipikirkan ketika kita bikin agregat planning dalam PPIC. Nah, bisa jadi teman-teman nanti di teknik instrumen di sistem informasi itu disuruh membuat aplikasi terkait agregat planning gitu. Jadi teman-teman harus paham tentang agregat planning itu isinya, komponennya itu menu-menunya itu apa aja gitu ya. Nah, menangani permintaan fluktuatif ada namanya backlog ya, lost sales, ada inventory persediaan ya, atau menimbun persediaan di mana masa jual panjang dan biaya simpan tinggi ya, kayak yang tadi ya, biaya simpannya ternyata gede banget gitu ya. Kemudian kapasitas reguler, overtime, dan subkon. Melakukan produksi ke perusahaan lain atau overtime lembur gitu ya. Ada namanya CPFR, yaitu Collaborative Planning, Forecasting, dan Replenishment ya. Jadi ada strategi dan planning, ada demand supply management, dan ada execution, dan juga ada analisis ya. Perbedaan informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak pada supply chain menyebabkan perkiraan penjualan yang berbeda ya. Jadi kalau kita bicara tentang PPIC, ya di dalam PPIC itu ada 4 divisi teman-teman. Strategic planning, demand supply management, execution, dan juga analisis. Ya, jadi artinya 4 hal ini tuh harus dikolaborasikan. Karena apa? Empat divisi ini ya bisa jadi mereka memiliki penilaian yang berbeda. Nah, sehingga harus dicari titik temunya, break even-nya ya, supaya kita tahu kira-kira kita tuh mau produksi berapa gitu ya.
Nah, ini ada study case-nya ya. Nanti kita akan membahas study case-nya menggunakan solver ya. Nanti saya akan mungkin kasih tahu teman-teman ketika kita di perkuliahan selanjutnya. Tapi kita membahas ini lagi dulu ya, membahas materi selanjutnya. Nah, ini agak connect soalnya dengan materi yang selanjutnya, yaitu tentang mengelola persediaan pada supply chain. Nah, di sini. Tuh, di sini. Nah, karena kita itu masih ngomongin soal persediaan ya, jadi maka kita akan sekalian membahas semua tentang persediaan. Jadi supaya apa ya? Supaya ilmunya itu linear. Jadi apa yang kalian pelajari itu mungkin langsung kayak banyak, tapi nyambung karena satu bidang ya. Kita ngomongin tentang temanya itu persediaan ya. Temanya itu adalah eh, intinya produk itu kalau misalkan tim PPIC harus bikin ya selain peramalan dan permintaan ya itu dia harus bikin stok untuk persediaan juga gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang persediaan ya eh, di sepanjang supply chain memiliki implikasi yang besar terhadap kinerja finansial suatu perusahaan. Aset yang besar dalam supply chain rata-rata 25%-nya adalah dimiliki oleh persediaan ya. Kenapa sih harus ada persediaan? Karena kalau kita nggak ada persediaan ya, namanya barang itu meskipun sudah lolos quality control, kadang-kadang ada juga lah ya barang yang cacat itu lolos quality control. Nah, terus customer atau reseller itu minta refund. Nah, kalau refund barangnya nggak ada, apa nggak bahaya? Ya kan, makanya kenapa ada namanya persediaan dan sampai bisa ke angka 25%. Nah, tapi yang namanya persediaan ya itu adalah modal yang tertahan dalam bentuk barang yang sangat besar. Jadi resikonya persediaan itu modal kita tuh ketahan. Jadi nggak muter, cash flow-nya tuh nggak muter karena harus ada persediaan karena tertahan di persediaan. Tapi mau nggak mau harus punya persediaan gitu ya kan. Nah, persediaan contohnya biskuit kaleng di berbagai supermarket, di gudang maupun di cabang. Kemudian pabrik pasti menyimpan bahan baku seperti tepung, gula, kaleng, pewarna. Pabrik gula, tepung, garam, gitu ya. Jadi mengelola aliran material produk dengan tepat perlu adanya manajemen persediaan, ya. Kenapa kok persediaan muncul? Nih, yang tadi hampir saya bahas tuh ya. Persediaan muncul tuh memang direncanakan karena dia itu merupakan akibat ketidaktahuan terhadap informasi. Jadi, persediaan itu sengaja membuat produk lebih awal atau lebih banyak dari jumlah waktu yang akan dijual. Kemudian persediaan juga muncul akibat dari permintaan yang terlalu sedikit dibandingkan dengan perkiraan awal. Ya, jadi artinya ada dua hal yang menyebabkan persediaan itu muncul. Antara dia nggak laku atau ya emang sengaja sengaja dibuat ya untuk menanggulangi sebuah resiko-resiko tertentu gitu ya. Nah, tapi namanya persediaan harus di manage gitu ya. Karena persediaannya adalah bahan atau barang yang disimpan untuk memenuhi tujuan tertentu ya. Tujuan utamanya yaitu mengendalikan persediaan gitu ya supaya kalau misalkan ada masalah atau resiko internal itu kita bisa atasi gitu ya. Nah, tapi fungsi persediaan juga adalah untuk mengurangi risiko keterlambatan pengiriman, mengurangi risiko kenaikan harga, penyimpanan bahan baku, mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan potongan kuantitas untuk reseller biasanya. Kemudian memberikan servis terhadap pelanggan dengan tersedianya barang yang diperlukan. Jadi ini hampir sama seperti yang saya bahas di awal tadi ya. Jadi untuk menanggulangi quality control, menanggulangi kalau misalkan ada servis yang kurang gitu ya. Nah, di sini ada namanya klasifikasi ABC gitu ya, yang memakai prinsip Pareto. Nah, kita lihat Pareto. Dikenal dengan aturan 80/20, di mana dalam kejadian 80%, efeknya adalah 20%-nya penyebab gitu ya. Contohnya, 80% pemenang lomba berasal dari 20% mahasiswa gitu ya. Contohnya di Indonesia, yang menyokong pajak di Indonesia itu hanya 20% orang-orang kaya yang ada di Indonesia, tapi sudah bisa menyokong pajak yang ada di Indonesia. Contohnya itu juga termasuk Pareto, gitu ya. Digunakan untuk menentukan dan mengidentifikasi prioritas permasalahan yang diselesaikan. Permasalahan yang sering terjadi adalah prioritas utama untuk melakukan tindakan. Ya, jadi ini Pareto Analysis. Teman-teman bisa baca juga tentang Pareto Analysis ya, kemudian analisa contoh-contohnya. Ini tuh bukan soal ya, ini tuh kayak study case untuk supaya kalian memahami tentang Pareto itu kayak gimana karena memang Pareto itu nggak cuma di SCM ya konsep Pareto itu nggak cuma di SCM tapi hampir di semua sisi semua lini industri
itu Pareto analisis itu sangat terbukti gitu ya. Nah, inventory turnover rate ya, teman-teman juga bisa baca tentang study case-nya atau narasi-narasinya. Jadi teman-teman tahu bahwa namanya inventory itu dia punya tingkat perputaran gitu ya. Jadi tingkat perputaran kalau bisnis ya maunya tingkat perputarannya cepat gitu ya, supaya apa? Supaya cash flow-nya supaya cash flow itu lancar. Kalau cash flow lancar kan profit margin juga lancar ya. Profit margin kan juga bisa kita nikmati daripada modalnya ketahan gitu ya. Jadi ada namanya inventory turnover rate gitu. Ada inventory days of supply gitu ya. Kemudian ada fill rate ya. Nah, ini adalah klasifikasi persediaan. Jadi persediaan itu nggak cuma barang jadi, tapi bahan baku dan juga barang setengah jadi ya. Nah, ini teman-teman juga bisa baca juga ya model EOQ juga. EOQ itu apa sih? EOQ itu adalah Economic Order Quantity, yaitu model sederhana yang digunakan untuk menentukan ukuran pesanan dengan mempertimbangkan ongkos pesan dan ongkos simpan. Ya, jadi ini hampir sama kayak yang tadi tuh kalau ongkos simpan ya. Jadi eh, biaya persediaan gitu ya. Nah, kalau di sini ini adalah contoh kasusnya juga ya. Ini tuh sebenarnya kalau untuk contoh kasus EOQ itu tuh very very simple ya. Jadi ini malah lebih simple dibandingkan gravitation model dan juga persamaan komponen yang kemarin, sama lebih mudah juga daripada persediaan. Ya, karena ini tinggal rumus doang. Gitu. It's very simple ya, teman-teman bisa baca juga ya. Tapi hati-hati, ini juga akan masuk UAS. Jadi teman-teman harus baca ya. Oke. Nah, ini juga mobil EOQ dengan koordinasi dengan supplier. Dan ini adalah study case-nya. Ya. Nah, saya nanti akan bikin soal. Jadi teman-teman nanti akan mengerjakan soal untuk ini. Teman-teman akan mengerjakan soal yang ini ya, yang apa inventory tadi sama gravitation location model ya. Nanti kumpulkan aja di e-learning ya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman sudah paham gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa PM, atau mungkin kalau misalkan ada yang nggak paham mungkin bisa juga datang langsung ke ruang dosen kalau misalkan butuh untuk mengerjakan ini ya, mengerjakan ininya ya, apa namanya, Excel-nya gitu ya, kalau ada yang belum dipahami gitu ya. Tapi juga bisa tanya ke kelas sebelah yang mungkin waktu itu kedapatan mata kuliahnya itu offline gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman atas waktunya ya. Selamat pagi, siang, dan sore.